فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الإمام Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala wa qad yustadallu. Baik, fa'ilnya agak akhir-akhir. Wa qad yastadillu biqaulihi walau annahum amanu wattaqau man dhahaba ila takfiris sahir. Para ulama yang berpendapat dikafirkannya penyihir berdalilkan dengan ayat ini, dengan kalimat yang ini, walau annahum amanu wattaqau, seandainya mereka mau beriman dan bertakwa, menunjukkan mereka tidak beriman dan tidak bertakwa. Kama huwa riwayatun anil imami Ahmad bin Hanbal, sebagaimana ini adalah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, wa qaulu ta'ifatin minas salaf, dan ini juga pendapat sekelompok salaf. Waqil bala yakfur, ada yang mengatakan bahkan penyihir itu tidak kafir. Walakin hadduhu darbu unuqih, tetapi hukumannya adalah dipenggal kepalanya, dipenggal sebagai had, bukan karena dia murtad. Lima rawahu Asy-Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Akhbarana Sufyan, Syafi'i dan Ahmad sama-sama belajar ke Sufyan bin Uyainah. An Amri bin Dinar annahu sami Abu Jalata ibna Abadah yaqul, bahwasanya dia mendengar Bujalah bin Abadah yaqul, kataba Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab menulis surat, aniqtulu kulla sahirin wa sahirah, bunuhlah setiap penyihir yang lelaki dan penyihir yang perempuan. Qal faqatalna salasa sawahir, maka kami membunuh 3 penyihir. Ini dalil bahwasanya hukumannya adalah dibunuh. Tapi tidak ada di dalam asar ini dalil bahwasanya mereka tidak kafir. Baik. Wa qad akhrajahu al-Bukhari fi sahihi aidan. Ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahih beliau. Tayyib. Wa hakadha sahha anna Hafsata ummul mukminin saharat hajariyatun laha. Telah sahih bahwasanya Hafsah ummul mukminin menyihirnya. Yaitu ummul mukminin disihir oleh hamba sahaya dia sendiri. Tayyib, jahat, menyihir tuan putrinya sendiri. Fa amarat biha faqatalat faqutilat. Lalu Hafsah memerintahkan agar wanita ini, agar si hamba sahaya ini dibunuh. Tayyib, ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan yang lainnya. Kemudian wa qala Ahmad bin Hanbal sahha an salasatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sahih masalah hukuman mati bagi penyihir itu dari 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Umar, dari Hafsah, dan dari sahabat yang satu lagi itu. Apakah disebutkan di sini Jundub al-Khair? Ayo, ada itu nanti, Jundub al-Azdi, yaitu al-Khair. Tayyib, adzinu fi qatlis sahir. Mereka mengizinkan untuk dibunuhnya penyihir. Ini kalau kita bacanya adzinu. Kalau udzinu berarti mereka diizinkan oleh Nabi untuk membunuh penyihir. Wa rawat Tirmidzi min hadisi Ismail bin Muslim anil Hasan an Jundub al-Azdi annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddus sahir darbuhu bisayf. Bahwasanya hukuman bagi penyihir adalah dia dipukul dengan pedang. Maksudnya dibunuh tentunya ya, bukan hanya dipukul tangannya dengan pedang atau apa. Maksudnya adalah dibunuh. Tapi
sanadnya dhaif di sini. Disebutkan dalam catatan kaki, Imam Tirmidzi sendiri mengatakan hadis ini kami tidak tahu dia marfu' kecuali dari sanad ini saja. Dan Ismail bin Muslim al-Makki hadisnya itu dhaif. Tapi yang benar dari Jundub adalah mauquf, kata Imam Tirmidzi. Tayyib. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, juga Ad-Daruqutni, dan disebutkan oleh Syekh Albani dalam Dhaifah dan mengatakan sahih mauquf. Yaitu apa? Bukan sabda Nabi, tapi ini adalah ucapan dari Jundub. Bahkan apa, para ulama mengatakan yang betul dari perbuatan, bukan ucapan dia. Dari perbuatan Jundub yang membunuh penyihir yang sedang main sihir. Dia ada penyihir sedang main-main di hadapan Al-Walid. Siapa itu namanya? Ana lupa, Al-Walid bin siapa itu. Kemudian Al-Walid bin Uqbah, ya, Al-Walid bin Uqbah. Dia main-main, dia masuk ke mulutnya lembu, lalu boleh keluar dari duburnya lembu. Masuk dari dubur lembu, keluar dari mulut lembu, buat sihir. Baik, maka apa? Kemudian Jundub ini pulang, lalu balik lagi bawa pedang. Kemudian dipenggal leher dari lembu itu. Ternyata tukang sihirnya ikut mati. Pemberani, sahabat berani. Beliau pemberani. Entah bagaimana caranya itu. Akhirnya yang dimasuki, akhirnya yang masuk ke perut lembu ikut-ikutan mati. Si tukang sihirnya itu. Tayyib. Habis itu si sahabatnya ini dimasukkan penjara oleh Walid bin Uqbah. Nah, karena Walid bin Uqbah memang dia gubernur yang zalim dia. Malah sahabat itu yang dimasukkan penjara. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini qultu qad rawahu Tabrani min wajhin akhar anil Hasan an Jundub marfu'an wallahu a'lam. Yang di atas belum selesai ya. Summa qala na'rifuhu marfu'an illa min hadzal wajh wa Ismail bin Muslim yudha'afu fil hadis. Kata Tirmidzi, kami tidak mengetahui hadis ini marfu' kecuali dari sanad ini, dan Ismail bin Muslim itu dilemahkan, yaitu dihukumi lemah dalam hadis. Was sahih anil Hasan an Jundub mauqufan. Yang benar ini adalah dari Hasan dari Jundub secara mauquf. Qultu, kata Imam Ibnu Katsir, qad rawahu Tabrani min wajhin akhar anil Hasan an Jundub marfu'an wallahu alam. Telah diriwayatkan juga oleh Tabrani dari sanad yang lain dari Hasan dari Jundub secara marfu' wallahu alam. Tayyib. Hanya siapa yang betul adalah dia mauquf dari fi'ilnya Hasan. Ya, fi'ilnya Jundub al-Khair. Wa qad ruwiya min turuqin muta'addidah, kata Imam Ibnu Katsir, dan telah diriwayatkan dari sanad yang banyak. Annal Walid bin Uqbah, beliau menyebutkan cerita itu juga di sini. Kana indahu sahirun yal'abu baina yadayhi. Tapi dengan versi yang agak lain. Ada beberapa riwayat polanya. Nah, ini yang disebutkan di sini versinya demikian. Yaitu Walid bin Uqbah, ada seorang penyihir yang bermain sihir di hadapannya. Yal'abu baina yadayhi, bermain di hadapannya. Kana yadribu ra'sar rajul summa yasihu bihi fa yaruddu ilaihi ra'suh. Dia memukul kepala seseorang. Dohirnya adalah apa? Memenggal, yaitu sampai kepalanya lepas. Kemudian dia berseru memanggil orang yang kepalanya lepas tadi. Kemudian kepalanya balik lagi kepadanya. Faqala an-nas subhanallah yuhyil mauta. Maka orang-orang berseru, subhanallah, orang ini mampu menghidupkan orang-orang mati. Wa ra'ahu rajulun min salihil muhajirin. Lalu hal itu dilihat oleh seorang lelaki dari orang-orang soleh dari kalangan muhajirin. Falamma kana al-ghad, ketika di keesokan harinya, ja'a mustamilan ala sayfih. Dia datang sambil menghunuskan pedangnya. Wa dhahaba yal'abu la'ibahu dzalik, dan mulailah si penyihir bermain seperti permainannya yang itu. Fakhtarata rajulu sayfah, orang ini menghunuskan pedangnya. Fadaraba unuqas sahir, lalu dia memenggal kepala leher si penyihir itu. Wa qala in kana shadiqan falyuhyi nafsah, kalau dia jujur
Kalau dia memang benar, maka sila dia menghidupkan dirinya sendiri. Ternyata nggak mampu, dah mati. Wa ta'ala qaulahu ta'ala, dan sahabat ini membaca firman Allah Ta'ala, atatuna sihra wa antum tubsirun. Apakah kalian mendatangi sihir dalam keadaan kalian melihat bahwasanya ini adalah kekufuran. Fa ghadibal Walid, maka si Walid bin Uqbah marah. Idlam yasta'dzinhu fi dzalik, karena tidak meminta izin kepadanya untuk membunuh penyihir tadi. Engkau malah main-main, mengizinkan dia main-main penyihirnya. Fasajanah, lalu dia pun memenjarakan sahabat ini. Summa atlaqah, lalu membebaskannya lagi. Wallahu a'lam. Disebutkan dalam catatan kaki, cerita ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dari jalur As'as bin Abdul Malik dari Hasan, dan ini sanadnya sahih, mauquf sampai ke Hasan. Dan ada penguatnya, diriwayatkan oleh Daruqutni, juga Al-Baihaqi, dan seterusnya disebutkan cerita itu. Juga disebutkan dari jalur yang lain. Kemudian kesimpulan dari si muhaqqiqnya, kisah ini terkenal dan sahih, disebutkan juga oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah. Dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dalam tarikh beliau, dalam biografi Jundub bin Ka'ab, dan mengatakan dialah yang membunuh penyihir. Tamam. Kembali ke atas. Waqala Abu Bakar Al-Khallal akhbarana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal qala haddatsani abi qala haddatsana Yahya bin Sa'id, yaitu Al-Qattan, guru dari Imam Ahmad. Haddatsani Abu Ishaq wa alam As-Sabi'i zahirnya an Haritsah qala kana inda ba'dil umara rajulun yal'ab. Dulu di dekat sebagian gubernur ada seorang lelaki yang sedang bermain-main. Ini adalah main sihir tentunya. Faja'a Jundub mustamilan ala sayfih, lalu datang si Jundub menghunuskan pedangnya, faqatalah, lalu membunuhnya. Qal arahu kana sahiran, atau urahu kana sahiran, saya sangka, saya memandang. Kenapa sampai Jundub membunuhnya? Karena orang itu adalah penyihir. Wa hamala Syafi'i rahimahullah qissata Umar wa Hafsah ala sihrin yakunu syirka. Imam Syafi'i rahimahullah membawa kisah Umar dan juga Hafsah kepada sihir yang memang menyebabkan kesyirikan. Kalau sekedar tipuan, kecepatan gerakan tangan itu, atau memakai obat-obat kimia, jelas ini bukan kesyirikan tapi kefasikan. Tidak sampai orangnya kafir. Fasal haka Abu Abdullah Ar-Razi fi tafsirihi anil Mu'tazilah. Ar-Razi dalam tafsirnya menukilkan dari orang-orang Mu'tazilah annahum angkaru wujudas sihir, bahwasanya mereka mengingkari adanya sihir. Dan telah dibantah oleh para ulama. Di antaranya yang membantah juga adalah Imam Al-Wadi'i dalam kitab khusus Nususa Ahlil Ilim tentang masalah adanya sihir. Karena Muhammad Rasyid Ridho termasuk yang terkesan oleh Mu'tazilah dalam masalah ini, tidak meyakini adanya sihir. Qal wa rubbama kafaru mani'taqada wujudah. Terkadang orang Mu'tazilah mengkafirkan orang yang meyakini sihir itu ada, padahal Quran sudah menunjukkan sihir itu ada. Wa amma ahlu sunnah faqad jawazu an yaqdira sahir an yatira fil hawa. Adapun ahlu sunnah, maka mereka mengatakan mungkin saja, jawazu yaitu memungkinkan ada, mengatakan mungkin saja ada, yaitu penyihir itu mampu terbang di udara, tinggal kerjasama dengan jin untuk mengangkat karpet dia ke, sejadah dia ke, atau naik penyapu ke, atau walaupun tak punya lesen, tak pakai silbet, tak pakai helmet, entah gimana itu. Tayyib. Wa yuqallibul insana himaron, merubah manusia jadi keledai. Wal himara insanan, keledai dirubah jadi manusia. Adapun untuk sampai tingkat itu, ini sekedar tipuan mata memang. Kalau betul-betul merubah zat, hanya Allah yang mampu. Tayyib. Illa annahum qalu, hanya saja ahlu sunnah mengatakan innallaha yakhluqul asya indama yaqulu sahir tilkar ruqi.
Ruqyah atau ruqa. Kalau di tempat ana ada ya-nya, bagusnya ruqa ya. Mantra-mantra. Ahlussunnah kata Ar-Razi mengatakan sesungguhnya Allah lah yang menciptakan benda-benda tadi, perkara-perkara tadi ketika si penyihir mengucapkan mantra-mantra itu. Watilkal kalimatil muayyanah, dan ucapan-ucapan yang ditentukan itu. Tayyib. Tentunya apa? Ini sebagian kalimatnya perlu diteliti lagi. Tapi intinya sihir itu betul-betul ada. Tapi tidak sampai merubah fisik seseorang atau hewan menjadi apa. Ini sekitar tipuan mata saja. Tayyib. Disebutkan oleh Syekh Muqbil dulu di Yaman ada orang-orang Rafidhah yang suka macam itu. Mengaku sebagai wali lalu mengklaim dia mampu merubah benda-benda. Lalu pada suatu ketika ada orang Badui sedang pergi ke kota, dia bawa kambing, maka dihadang oleh si wali itu, mengatakan, wahai Badui, serahkan kambing itu, kalau enggak saya rubah jadi batu. Maka Badui bilang, wahai Habib, jangan Anda rubah jadi batu, tapi jadi kambing dua, satu saya, satu untuk Anda. Enggak mampu dia ternyata. Pandai Baduinya. Iya, bijak. Ternyata tak mampu. Tayyib, fa amma ayyakunal mu'assiru fi dzalik huwal fulkun nujum fala. Adapun kalau yang berkesan pada terbentuknya makhluk-makhluk itu adalah yaitu fuluk, yaitu apa? Rasi bintang ini mungkin, atau nujum atau bintang-bintang itu sendiri, maka itu tidak mungkin. Iya, bintang-bintang tidak mampu menyihir atau apa. Khilafan lil falasifati wal munajjimina was-sabiah. Berbeza dengan keyakinan orang-orang ahli filsafat, juga para ahli nujum dan orang-orang sabiah, para penyembah bintang, meyakini bintang mampu memberikan pancaran kekuatan apa, lalu penyihir jadi kuat menyihir ini dan itu. Itu akidah fasidah, rusak. Bintang tak ada urusan apa-apa dengan kalian, dengan masalah sihir kalian. Summastadalla ala wuqu'is sihir. Kemudian Ar-Razi berdalilkan tentang adanya sihir bi annahu yakhluqullahu ta'ala bi qaulihi ta'ala. Enggak tahu nih cetakan anak bi wa annahu yakhluqullah ataukah bi khalqillah. Setelah annahu apa di situ? Hurufnya ya atau ba? Ba itu sesuai bi khalqillah, yaitu dengan penciptaan dari Allah. Allah yang mencipta. Ya, tukang sihir tak mampu mencipta ini itu. Tayyib. Buktinya kalau sakit masih apa? Pergi ke dokter, tak mampu menciptakan kesembuhan atau menciptakan vaksin sendiri atau apa. Tayyib. Kalau lapar ternyata masih pergi ke kedai. Oh, saya lapar lah, saya nak beli apa? Tak perlu menciptakan kekenyangan sendiri kah? Apa tak tahu. Tayyib. Ini menunjukkan mereka itu lemah. Biqaulihi ta'ala, dalil bahwasanya sihir ada adalah firman Allah Ta'ala, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan para penyihir itu tidak mampu memberikan bahaya dengan sihirnya tadi kepada seorang pun kecuali dengan seizin Allah. Menunjukkan sihir memang ada, namun apa? Allah lah yang mencipta ini dan itu, mencipta perkara-perkara dan mengizinkan atau tidak mengizinkan. Wa minal akhbar, dan termasuk dalil bahwasanya sihir ada adalah dari hadis-hadis bi anna Rasulullah SAW suhir, bahwasanya Rasulullah SAW pernah tersihir. Tayyib. Wa anna sihra amila fih, dan sihir itu berlaku pada Nabi walaupun apa? Tidak separah sihir yang dialami oleh orang lain. Dan setelah itu Nabi mampu untuk mengalahkannya, dan Jibril berjaya untuk meruqyah Nabi dan menyebabkan Nabi sembuh dan seterusnya. Menunjukkan sihir memang ada, tapi tak perlu ditakuti. Wa bi qissati tilkal mar'ati ma'a Aisyah radhiyallahu anha, dan juga kisah wanita yang bersama Aisyah radhiyallahu anha, yang tapi apa masalahnya sanadnya dhaif itu, yang kejadian di Babil. Wa ma dzakarat tilkal mar'atu min ityaniha Babil, dan apa yang diceritakan oleh wanita tersebut bahwasanya dia datang ke Babil, wa ta'allumiha sihir, dan dia belajar sihir. Tayyib. Qal wa bima yudkaru fi hadzal bab minal hikayatil katsirah, dan juga berdasarkan cerita-cerita yang banyak di dalam bab ini. Iya, cerita terlalu banyak.
Bagaimana orang akan mengingkari ini? Mu'tazilah mengingkari ini. Di Indonesia biasa sihir-sihir itu, dan juga di banyak negeri-negeri, negara-negara banyak. Bagaimana tahu-tahu di perut orang ada gunting, atau di perut orang naudzubillah ada pisau cukur. Ini nggak masuk akal, dan seterusnya. Memang ini adalah sihir dan betul-betul ada. Tayyib. Kecuali yang di Yaman, yang apa itu? Di Yaman kah dulu? Ana lupa. Masuk dalam surat kabar itu, atau di negara yang lain ada kambing yang sakit lalu diperiksa oleh dokter di ronsen, kenapa ada benda aneh-aneh, ada gunting lah, ada pen lah, ada apa, ternyata dia suka makan di tempat sampah, makan sembarang-sembarang, tapi guntingnya kecil-kecil aja. Ada plastik dan seterusnya, semuanya dimakan oleh dia, akhirnya sakit perut dia. Ini jelas bukan sihir, tapi ya kambingnya yang tidak periksa dulu ada label halal tidak itu. Baik. Summa qala ba'da hadza, kemudian setelah itu Ar-Razi berkata, al-mas'alatul khamisah fi annal ilma bisihir laisa biqabihin wala mahdzur, dan ini yang dibantah oleh ulama banyak sekali Ar-Razi dalam masalah ini. Permasalahan kelima adalah bahwasanya pengetahuan tentang sihir itu bukan buruk dan bukan pula terlarang. Yang betul adalah harus dirinci dulu apa makna saya tahu sihir. Kalau tahu dalam artian mempelajari praktek sihir, ini bahaya. Karena apa? Nanti kufur seperti yang disebutkan oleh malaikat Harut dan Marut. Tapi kalau sekedar apa, kita baca buku para ulama, kalau karakternya gini, oh ini penyihir, kalau dia pakai cara ini, itu tentunya tidak mengapa, sekedar mengetahui alamat. Kemudian apa? Ittafaqal muhaqqiquna ala dzalik, kata Ar-Razi. Para peneliti bersepakat tentang itu. Yang betul sangat tidak ada kesepakatan, tapi biasa para ahli kalam sedikit-sedikit langsung mengatakan ittafaqa, itu sering. Makanya Imam Ahmad mengatakan apa itu, man qala laka al-ijma faqad kadzab. Orang barang siapa mengatakan kepadamu ijma itu ada, maka dia dusta. Wa ma yudrihi la'allan nas ikhtalafu. Bagaimana dia tahu? Boleh jadi orang-orang itu berselisih. Kata para ulama, maksud Imam Ahmad bukan mengingkari ijma, tapi di masa Imam Ahmad para ahli kalam banyak bicara, dikit-dikit bilang ini ijma. Tayyib. Ternyata apa? Banyak perselisihan, bukan ijma. Li'annal ilma lidzatuhu li'annal ilma lidzatihi syarif, karena ilmu secara zatnya adalah mulia. Tayyib, kalau ilmu, tapi apa? Ini ilmu sihir itu enggak layak dimuliakan karena dia kekufuran. Wa aidan li umumi qaulihi ta'ala, dan juga ini berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, katakan apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Tayyib. Ini tentunya keliru, karena ayat ini polanya membahas masalah apa? Ilmu syariah, bukan ilmu yang dibanggakan oleh korun atau yang dibanggakan oleh ashab, oleh apa itu sahibil jannatain dan sebagainya. Yang dibahas adalah ilmu syariah. Wali anna sihra laulam yu'lam lama amkanal farqu bainahu wa bainal mu'jizah, dan juga sihir itu seandainya tidak diketahui, niscaya tidak mungkin dibezakan antara dia dan mukjizat. Ini juga dibantah oleh ulama banyak sekali dalam tafsir mereka, ucapan Ar-Razi ini. Wal ilmu bikaunil mu'jizan wajib. Sementara ilmu tentang mukjizat itu adalah mukjizat adalah wajib. Tayyib. Ini dia berlebihan sampai masalah ilmu sihir dimasukkan dalam pembahasan yang ini, menyebabkan diketahuinya mukjizat. Itu tidak perlu sampai tingkat macam itu. Wa ma yatawaqqafu al-wajibu alaihi fahuwa wajib. Suatu perkara yang mana kewajiban tergantung kepadanya, maka dia wajib. Itu betul. Tapi untuk tahu masalah mukjizat, kita tidak perlu belajar sihir. Baik, kita akan tahu dengan apa? Korinah-korinah yang ada dan seterusnya. Baik. Fahada yaqtadi ayyakuna tahsilul ilmi bisihir wajiban. Maka ini menuntut bahwasanya mempelajari pengetahuan tentang sihir adalah wajib. Nah ini akhirnya berat kesimpulannya macam itu. Wajib kita belajar sihir, itu celaka. Tayyib. Makanya apa? Dia punya kitab khusus Asirul Maknun.
Di dalamnya betul-betul mengajarkan bagaimana menyihir orang jadi jatuh cinta pada kita atau benci kepada orang tuanya sendiri, atau gimana menyihir agar mampu terbang, mampu apa, dibuat perincian. Sampai para ulama bilang ini kalau Ar-Razi meyakini isi bukunya sendiri ini dia kafir. Karena terlalu parah, bahkan seakan-akan malah mengajari orang untuk tekniknya macam ini. Boleh dipraktekkan, nanti rapalan mantaranya ucapkan ini. Itu malah merusak yang seperti itu. Berlebihan dia. Kemudian apa? Kemudian wama yakunu wajiban fa kaifa yakunu haraman wa qabihan. Sesuatu yang wajib, bagaimana dia jadi haram dan buruk? Hadza lafdhuhu bi hurufihi fi hadhil mas'alah. Kata Imam Ibnu Katsir, inilah ucapan Ar-Razi dengan hurufnya dalam masalah ini. Wa hadzal kalam fihi nazar min wujuh. Ucapan ini harus diperiksa lagi dari beberapa sisi. Dibantah oleh Imam Ibnu Katsir sekarang. Ahaduha, yang pertama, qauluhu al ilmu bisihr laisa biqabih. Pengetahuan tentang sihir itu tidak buruk. In uniya bihi laisa biqabihin aqlan. Kalau yang dia maksudkan adalah tidak buruk secara akal, fa mukhalifuhu minal mu'tazilah yamna'uhu hadza. Maka orang yang menyelisihi dia dari kalangan Mu'tazilah, mereka melarang yang seperti ini. Padahal Mu'tazilah adalah pengagung akal. Wa in uniya annahu laisa biqabihin syar'an. Kalau yang dia maksudkan adalah tidak buruk secara syariat, fa fi hadhil ayatil karimah tabsyi'un li ta'allumi sihir. Maka di dalam ayat yang mulia ini, yang dalam pembahasan kita ini, ada tabsyi', bukan takbih, bahkan menyebutkan sangat buruknya belajar sihir. Wa fi sahih, dalam hadis sahih, man ata arrafan au kahina faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa mendatangi arraf, yaitu peramal, atau kahin, yaitu bomoh, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan pada Muhammad. Jelas dia datang untuk tanya ini dan itu. Nah, ini adalah bagian dari ilmu sihir, menanyakan perkara sihir. Baik. Wa fi sunan man aqada uqdah wa nafasa fiha faqad sahar. Barang siapa membuat suatu simpul dan meniupkan ke dalamnya, maka dia telah berbuat sihir. Maksudnya adalah kalau mengikuti pola-pola itu, kalau sekedar buat ikatan, kenapa sih ada semut di sini ditiup, itu tentunya bukan pembahasannya. Tapi niatnya adalah memang untuk menyihir. Maka dia telah berbuat sihir memang. Disebutkan dalam catatan kaki ini sanadnya dhaif, ada Abbad bin Maisarah, dia dhaif. Al-Hafidz bilang dia lembik orang ini. Tapi ma'ruf dalam Quran celaan terhadap orang-orang yang menyihir di dalam pada simpul-simpul itu dalam surat Al-Falaq. Wa qauluhu wala mahdzur ittafaqal muhaqqiquna ala dzalik. Dan itu tidak terlarang, kata Ar-Razi. Para muhaqqiqun, para peneliti telah sepakat tentang itu. Maka dibantah oleh Imam Ibnu Katsir, kaifa la yakun mahdzura ma'a ma dzakarnahu minal ayati wal hadis. Bagaimana tidak terlarang bersamaan dengan apa yang telah kami sebutkan dari ayat dan hadis? Jelas terlarang. Bahkan kufur. Wattifaqul muhaqqiqin yaqtadi ay yakuna qad nassa ala hadzal ma'na a'immatul ulama au aksaruhum. Kesepakatan para peneliti justru menuntut bahwasanya para imam ulama dan atau jumhurnya mereka bahkan telah menetapkan dalam masalah ini, yaitu menunjukkan telah tertulis tentang masalah ini bahwasanya ini adalah tidak terlarang. Wa aina nususuhum ala dzalik. Nah, sekarang mana nas mereka bahwasanya ini tidak terlarang untuk dikatakan jumhur demikian atau bahkan sepakat? Nggak ada di buku-buku para muhaqqiqun, para ulama mengatakan itu adalah boleh. Apalagi sampai tingkat sepakat. Summa idkhaluhu sihra fi umumi qaulihi ta'ala. Kemudian dia memasukkan sihir di dalam keumuman firman Allah Ta'ala, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Masalah keutamaan ilmu fihi nadhar, ini harus diperiksa lagi. Li'anna hadhil ayah innama dalat ala madhil alimina bil ilmi syar'i. Karena ayat ini hanyalah menunjukkan tentang terpujinya orang-orang yang berilmu dengan ilmu syar'i, orang yang memiliki ilmu syar'i. Tayyib.
Walima qulta inna hadza min, dan kenapa engkau mengatakan ilmu sihir masuk di dalam ilmu syar'i? Bahkan apa ini ilmu yang diharamkan oleh syariat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.